بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليتم
ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan segala nikmat dan keberkahan yang telah diberikan kepada kita. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah dapat keberkahan, dapat belajar bersilaturahmi melalui media elektronik ataupun kita sebut dengan media sosial. Kita berikan terima kasih kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Singkep yang telah memberikan sarana, memberikan fasilitas untuk kita semua belajar, dan telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 yang dibacakan oleh siswi kita atas nama Melda Yanti, putri dari Bapak Ardi, berasal dari desa Baku, dan beliau sudah sering menjuari MTQ tingkat provinsi. Mudah-mudahan apa yang dibaca mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dimanapun berada, pada surah Al-Ma'idah ayat 6 secara garis besar membicarakan tentang kesucian, tentang kebersihan. Kalau kita baca terjemah pada ayat tersebut, lebih khusus membicarakan tentang tata cara berwudu. Namun sebelumnya harus kita pahami apa yang dimaksud dengan suci dan apa yang dimaksud dengan bersih. Di dalam ilmu fikih, setiap yang bersih belum tentu suci, tetapi setiap yang suci sudah pasti dia bersih. Dan begitu juga kita kenal dengan najis ataupun kotoran. Lagi-lagi di dalam fikih dibedakan, setiap yang najis sudah pasti kotor, tetapi setiap yang kotor belum tentu najis. Kita berjalan kaki tidak menggunakan sendal, lalu kaki kita kena tanah, itu disebut dengan kotor, tapi belum tentu dia najis. Namun apabila kaki kita memijak daripada kotoran binatang, kotoran manusia, maka dia berubah menjadi najis. Ini sebagai wawasan kita untuk membedakan bersih, suci, najis, dan kotor. Pada surah Al-Ma'idah ayat 6, kita akan sedikit mengupas isi ayat tersebut. Allah menyebutkan, apabila kamu ingin melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka membasuh wajah. Ini yang disebut dengan rukun-rukun dalam berwudu. Pertama, kita membaca niat ketika hendak membasuh muka. Yang kedua,
faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Nah, lagi-lagi di sini banyak kita yang keliru dalam membasuh wajah. Dalam kajian fikih, dari mana batas kita membasuh wajah? Dari mulai rambut kita tumbuh di atas kening sampai ke bawah dagu, dan batas kiri kanan kuping kiri kanan. Itulah cara mengusap wajah yang betul. Yang kedua, membasuh tangan sampai siku-siku. Lagi-lagi dalam praktik sehari-hari ini banyak terjadi kesalahan. Banyak kita yang enggan melipat baju untuk sampai ke atas siku-siku. Bahkan hampir mayoritas banyak yang berwudu siku-sikunya tidak terkena. Maka ini fatal dan mutlak tidak sah. Maka kita mengambil kesunahan mencuci dari tangan sampai siku-siku. Yang keempat, setelah kita baca niat, mengusap muka, basuh tangan sampai siku-siku, yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Namun kesunahannya adalah kita mengusap seluruhnya. Lagi-lagi begitu pentingnya kepala ini, karena manusia bisa dihargai karena kepala. Bagi mereka yang tidak punya rambut, maka mereka bisa mengusap kepala. Bagi yang rambutnya tebal, maka cukup rambutnya yang diusap. Namun rambut yang tumbuh di area bagian kepala, bukan alis, bukan kumis, bukan jenggot, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam adalah tertib. Lalu apa yang maksud dengan tertib? Tertib adalah kita mendahulukan mana yang dahulu, mengakhirkan mana yang akhir. Jangan kita buat hukum sendiri. Datang kita ke masjid, kita baca bismillah, kita membasuh tangan, setelah itu kita baru membasuh muka. Maka itu tidak disebut dengan tertib. Inilah sedikit isi kandungan daripada ayat tersebut. Maka sangat penting menjaga kebersihan dan kesucian ini. Dalam suasana virus corona ini, kita melihat bahwa pemerintah mengajarkan kepada kita semua untuk selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Setelah kita kaji kembali bahwa ini sebenarnya sudah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu, sudah diajarkan di dalam Islam, yaitu tentang menjaga kebersihan. Dan kita dalam lingkungan kantor, lingkungan sekolah, sangat penting kita menjaga kesucian, sangat penting kita menjaga kebersihan. Sering kita sebut an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Namun sebagai kritik bahwa kita sering menyebutkan ini adalah hadis, padahal ini bukan hadis, tetapi ini hanya ungkapan seorang ulama. Lalu hadis tentang kebersihan disebutkan oleh Rasul, at-taharatu satru minal iman, kesucian adalah bagian daripada iman. Maka untuk melihat seseorang beriman, kita akan lihat apakah dia bersih atau tidak. Hari ini kita bicara Islam dengan luas, seolah-olah kita yang paling hebat dalam kajian Islam. Tetapi pribadi kita sendiri kotor, tubuh kita kotor, lingkungan kita kotor, bahkan hati kita kotor. Itu artinya Islam kita belum sempurna. Maka sebagai masyarakat dan juga khususnya siswa SMA Negeri 1 Singkep, marilah sama-sama kita menjaga kebersihan dan kesucian, agar sekolah kita, agar lingkungan kita terjauh daripada segala penyakit, wabah, dan virus. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita menjaga kebersihan hati. Karena Allah menyebutkan, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Di saat orang sudah bertaubat, sudah pasti hatinya suci. Tetapi di saat orang tidak pernah mau bertaubat dan sudah dipastikan hatinya keras, hatinya kotor, dan penuh dengan fitnah-fitnah. Hari ini fitnah terjadi di mana-mana. Maka dengan kita menjaga kesucian, menjaga kebersihan, mudah-mudahan anggota tubuh kita, lingkungan kita,
dan juga hati kita selalu dalam keadaan bersih dan suci. Para pemirsa dimanapun berada, demikianlah kajian singkat tentang ayat tersebut. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.